Aku tidak bisa bernapas, bukan karena lilitan tali atau cekikan di leher, tapi karena beban udara di ruangan ini. Seolah-olah setiap partikel oksigen telah dihisap habis oleh kengerian yang menggantung. Di depan mataku terbaring ayah. Tubuhnya kaku, dingin, dan entah mengapa membusuk dengan kecepatan yang abnormal. Kulitnya pucat kebiruan, hidungnya bengkak dan rata seperti moncong, dan matanya yang dulu penuh canda kini melotot kosong ke langit-langit yang kotor. Suara ibu terseduh di sudut ruangan, sementara aroma amis bercampur bau tanah basah menusuk hidungku, membuat perutku mual. Ini bukan kematian yang wajar. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah-kisah menyeramkan yang takkan pernah kalian lupakan. Percayalah, cerita ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri tegak, sama seperti bulu kudukku yang tak pernah kembali normal sejak malam itu. Kematian ayah datang mendadak, persis di tengah malam Jumat Kliwon. Sudah seminggu ini ayah memang sakit-sakitan. Badannya kurus kering seperti lidi, tapi perutnya buncit tak wajar. Matanya sering memerah, dan di malam hari aku sering mendengar suara dengkuran aneh dari kamarnya, seperti babi hutan yang sedang mengais-ngais tanah. Ibu bilang itu hanya batuk kering, tapi aku tahu ada yang tidak beres. Ayah yang dulu gagah perkasa, tiba-tiba menjadi sangat pemarah dan paranoid. Dia sering mengunci diri di kamar dan menolak siapapun masuk. Kekayaan keluarga kami memang melonjak drastis dalam 5 tahun terakhir. Dari yang tadinya serba pas-pasan, kini kami punya rumah besar, mobil mewah, dan usaha yang sukses di mana-mana. Tapi harga yang harus dibayar ternyata jauh lebih mahal daripada apapun. Malam itu, saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, sebuah jeritan melengking dari kamar ayah membangunkan seisi rumah. Jeritan itu bukan jeritan sakit, tapi jeritan yang dipenuhi keputusasaan dan rasa tercekik. Aku berlari paling depan, mendobrak pintu kamar ayah yang terkunci dari dalam. Pemandangan di dalam membuat darahku membeku. Ayah tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang hebat. Mulutnya mengeluarkan busa putih bercampur darah, dan kedua tangannya mencakar-cakar lantai, seolah ingin menggapai sesuatu yang tidak terlihat. Matanya melotot, menatapku, seolah ingin menyampaikan pesan terakhir. Tapi tidak ada kata yang keluar. Hanya erangan tertahan yang perlahan melemah. Lalu tubuhnya berhenti bergerak. Detik itu juga, sebuah hawa dingin menusuk tulang sumsumku, seolah ada entitas tak kasat mata yang baru saja melayang keluar dari tubuhnya. Ibu menangis histeris. Aku mencoba menenangkan, tapi tanganku gemetar hebat. Jantungku berdebar tak karuan. Bukan hanya karena syok melihat ayah meninggal, tapi karena perasaan aneh yang tiba-tiba menyelimuti. Aroma busuk itu bukan bau jenazah biasa. Ada bau tanah basah dan kotoran babi yang sangat kuat, bercampur dengan bau anyir darah. Dan yang paling mengerikan, wajah ayah, ya Tuhan, wajahnya benar-benar berubah. Hidungnya semakin rata, bibirnya tebal dan sedikit menyeringai, dan kulitnya tampak seperti keriput tua yang mulai mengelupas. Aku bahkan bisa bersumpah, rambut-rambut kasar tumbuh di dagunya. Ini tidak mungkin, gumamku. Hampir tidak terdengar. Ibu yang sedang memeluk jenazah ayah tiba-tiba mengangkat wajahnya yang sembab, matanya merah dan bengkak, tapi ada tatapan ketakutan yang mendalam di sana. Nah, bisiknya, suaranya parau. Ayahmu telah pergi, dan dia meninggalkan kita warisan. Warisan yang harus kau tanggung. Warisan? Apa maksud ibu? Aku menatapnya bingung. Perasaanku semakin tidak enak. Malam itu, kami tidak memanggil siapapun. Ibu bersikeras. Dia hanya meminta tolong Pak Dekarjo, adik ayah yang tinggal tak jauh dari rumah kami. Pak Dekarjo datang dengan wajah tegang, matanya langsung tertuju pada jenazah ayah yang tergeletak. Ekspresinya berubah dari sedih menjadi ketakutan yang amat sangat. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menghela napas berat
dan menggelengkan kepala. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sangat mencekam. Udara dingin terus menusuk. Meski siang hari, bayangan-bayangan aneh sering terlihat melintas di sudut mata. Dan terkadang aku mendengar suara seperti seseorang mengais-ngais lantai dari kamar ayah. Jenazah ayah sudah dipindahkan ke ruang tengah, terbaring di atas tikar pandan yang sudah usang. Anehnya, ibu tidak mengizinkan siapapun menyentuh jenazah itu, bahkan untuk memandikannya. Dia bilang, ada caranya sendiri. Siang itu, ibu memanggilku ke ruang tengah. Pak Dekarjo sudah duduk bersila di sana. Wajahnya pucat pasi. Aroma busuk dari jenazah ayah semakin menyengat, membuat perutku kembali mual. Aku duduk di hadapan mereka. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, ini saatnya rahasia itu akan terungkap. Nak, ibu memulai. Suaranya bergetar. Ayahmu, dia bukan orang biasa. Kekayaan kita, semua ini bukan dari hasil kerja keras. Aku menatapnya tajam. Aku sudah menduga, tapi apa? Korupsi? Pencurian? Pak Dekarjo menghela napas dalam-dalam. Dia penganut pesugihan, nak. Dunia terasa berputar. Pesugihan, otakku mencoba mencerna kata itu. Pesugihan apa? Babi ngepet? Sambung Pak Dekarjo, suaranya nyaris berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Ayahmu, dia bertukar raga dengan babi hutan di malam hari, mencuri harta orang lain dengan cara gaib. Kepalaku pening. Babi ngepet, itu hanya cerita dongeng kan? Legenda yang diceritakan nenek untuk menakut-nakuti anak kecil, agar tidak bermain malam-malam. Tapi melihat wajah ibu dan Pak Dekarjo, melihat jenazah ayah yang sudah berubah bentuk, aku tahu ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan paling pahit yang harus kutelan. Dulu, sebelum kau lahir, keluarga kita sangat miskin. Nah, ibu melanjutkan. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ayahmu tidak tahan melihat kita kelaparan. Dia nekat pergi ke gunung, mencari jalan pintas. Dia bertemu dengan seorang dukun tua. Dukun itu menawarkan kekayaan, tapi dengan syarat. Ibu berhenti sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Syaratnya, setiap Jumat Kliwon, dia harus bertukar raga dengan babi hutan, mengais-ngais harta orang lain, dan setiap 10 tahun, dia harus memberikan tumbal. Tumbal berupa nyawa. Aku menatap ibu dengan ngeri. Tumbal? Siapa yang jadi tumbal? Pak Dekarjo memotong. Bukan nyawa manusia, nak, tapi nyawa orang yang tidak bersalah. Kadang hewan ternak, kadang orang gila yang tersesat di hutan. Tapi tumbal yang paling berat adalah jiwanya sendiri. Dan ketika dia mati, kutukan itu tidak akan ikut mati bersamanya. Dia akan menuntut tumbal dari keturunannya. Tiba-tiba, aku merasa mual lagi. Bukan karena bau busuk ayah, tapi karena kebenaran mengerikan ini. Ayahku, pahlawanku, ternyata adalah monster. Pencuri gaib yang haus harta, menumbalkan entah apa saja demi kesenangan duniawi. Dan sekarang, aku harus menanggung akibatnya. Kutukan itu, kata ibu, menatapku dengan tatapan memohon, akan menghantui kita semua, seluruh keluarga. Jika tidak ada yang menerimanya, maka kita semua akan mati, satu persatu, dengan cara yang sama mengerikannya seperti ayahmu. Tidak, aku berdiri, menolak mentah-mentah. Aku tidak mau, aku bukan ayah. Aku tidak mau jadi babi ngepet. Bukan kau yang akan menjadi babi ngepet, nak. Pak Dekarjo menimpali. Suaranya rendah dan serius, tapi kutukan itu harus diwariskan. Dia harus berpindah. Ada caranya agar kita semua selamat. Hanya ada satu cara. Mereka berdua menatapku dengan tatapan penuh harapan dan ketakutan. Harapan agar aku mau, dan ketakutan akan apa yang akan terjadi jika aku menolak. Apa caranya? Tanyaku. Suaraku tercekat. Ibu menunjuk ke arah jenazah ayah. Lebih tepatnya, ke mulut ayah yang sedikit terbuka. Aku melihatnya, lidah ayah. Lidahnya sedikit menjulur keluar. Tampak kehitaman dan bengkak. Kau harus menelannya, bisik ibu. Kau harus menelan lidah ayahmu. Dengan begitu, kutukan itu akan berpindah padamu. Tapi kau tidak akan menjadi babi ngepet. Kau hanya akan menjadi wadah bagi kutukan itu. Dan selama kau hidup,
kutukan itu akan terkunci di dalam dirimu, melindungi keluarga kita. Mataku membelalak. Menelan lidah jenazah ayah, itu gila, itu menjijikkan. Itu tidak masuk akal. Tidak, aku tidak mau, teriakku. Mundur beberapa langkah. Aku tidak akan melakukan hal menjijikan itu. Jika tidak, kita semua akan mati. Nak, ibu membentak. Air matanya kini bercampur amarah dan keputusasaan. Kau tidak lihat apa yang terjadi pada ayahmu? Kau mau ibu mati seperti itu? Kau mau adik-adikmu mati seperti itu? Aku memang anak sulung. Adik-adikku masih kecil. Bahkan yang paling kecil masih bayi. Beban itu terlalu berat. Ini adalah satu-satunya cara, Nak. Pak Dekarjo menambahkan, suaranya melembut tapi menekan. Sudah, tradisi. Jika ada penganut pesugihan babi ngepet yang meninggal, anak sulungnya harus menelan lidah jenazahnya agar kutukan itu tidak melompat dan menghancurkan seluruh garis keturunan. Ini bukan tentang menjadi babi ngepet, tapi tentang mengunci kutukan itu agar tidak melukai yang lain. Aku merasa seluruh tubuhku lemas, lututku terasa tidak bertenaga. Aku menatap jenazah ayah. Wajahnya semakin menghitam, dan hidungnya benar-benar seperti moncong babi sekarang. Lidahnya yang menjulur tampak kotor dan menjijikkan. Bagaimana mungkin aku menelan itu? Pikirkan ibu, Nak, pikirkan adik-adikmu. Ibu memohon, kini merangkak mendekatiku, memegang kakiku. Kau satu-satunya harapan kita. Kau yang paling kuat. Ayahmu memilihmu, Nak. Dia percaya kau bisa. Dia memilihku. Aku tertawa getir. Dia tidak memilihku, dia mengutukku. Dia mengutuk kita semua karena keserakahannya. Diam, ibu berteriak. Wajahnya merah padam. Dia ayahmu, dia melakukan semua ini demi kita, demi kau. Selama beberapa jam berikutnya, mereka terus memaksaku, memohon, membujuk, mengancam. Aku mencoba melawan, berteriak, bahkan sempat mencoba lari dari rumah. Tapi Pak Dekarjo menghadangku. Dia bukan orang yang bisa dihentikan dengan mudah. Tubuhnya besar dan kuat. Dia memegangi kedua tanganku erat-erat. Matanya menyiratkan kesedihan, tapi juga tekad yang bulat. Ini takdirmu, Nak, katanya. Suaranya berat. Kau tidak bisa lari dari takdir. Jika kau menolak, kita semua akan mati. Siapa yang akan mengurus adik-adikmu? Siapa yang akan menjaga ibu? Kata-kata itu menghantamku telak. Adik-adikku, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak bersalah. Apakah aku tega membiarkan mereka menghadapi nasib mengerikan ini? Apakah aku tega melihat ibu mati dengan cara ayah? Perlahan, kepalaku tertunduk. Air mata mengalir deras. Aku benci ayah. Aku benci takdir ini. Tapi, aku tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan sama sekali. Baik, bisikku. Suaraku pecah. Aku akan melakukannya. Ibu langsung memelukku, menangis lega. Pak Dekarjo menghela napas panjang, seperti beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Malam harinya, ritual pun dimulai. Ibu dan Pak Dekarjo membawa lilin-lilin kuno dan menaruhnya di sekeliling jenazah ayah. Aroma kemenyan mulai dibakar, memenuhi ruangan dengan bau yang menyesakkan. Suasana semakin mistis, semakin mencekam. Aku duduk di depan jenazah ayah. Tubuhku bergetar hebat. Jenazahnya sudah semakin mengerikan. Kulitnya kini tampak menghitam sempurna seperti arang. Hidungnya benar-benar rata. Dan dari sela-sela bibirnya yang pecah-pecah, lidahnya menjulur lebih panjang. Tampak lembek dan berwarna ungu gelap. Ada bercak-bercak putih seperti jamur di permukaannya. Sudah siap? Tanya Pak Dekarjo. Suaranya rendah. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ibu duduk di sampingku, memegang tanganku erat. Tangannya dingin dan basah oleh keringat. Pak Dekarjo mengeluarkan sebilah pisau keris kecil yang tampak sangat tua dan berkarat. Mata pisau itu memantulkan cahaya lilin, menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding. Aku menatap pisau itu, lalu ke arah lidah ayah. Perutku bergejolak. Aku ingin muntah. Dengan gerakan mantap, Pak Dekarjo mendekati jenazah ayah.
Dia mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ku mengerti. Suaranya terdengar seperti bisikan di tengah keheningan malam. Matanya terpejam dan keningnya berkerut dalam. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, menatapku, lalu mengangguk. Dengan pisau keris itu, dia mulai memotong lidah ayah. Suara cepluk terdengar jelas. Itu adalah suara pisau yang memotong daging. Aku bisa merasakan getarannya di seluruh tubuhku, seolah pisau itu memotong lidahku sendiri. Darah kehitaman segera merembes keluar dari mulut ayah, mengalir di dagunya, dan menetes ke tikar pandan. Aroma anyir bercampur bau busuk langsung menyeruak, membuatku terhuyung. Aku menahan napas, mencoba tidak muntah. Pak Dekarjo memegang lidah ayah yang terputus dengan tangan kirinya. Benda itu terlihat lebih besar dan lebih menjijikkan dari yang kubayangkan. Lembek, berlendir, dan urat-uratnya terlihat jelas, seperti sepotong daging busuk yang baru saja keluar dari bangkai. "Buka mulutmu, nak," katanya. Suaranya memerintah. Kepalaku menggeleng. "Tidak, aku tidak bisa." Tubuhku menolak. "Aku tidak sanggup." "Buka!" Ibu membentak, suaranya tegas. "Demi keluarga kita." Dengan sisa-sisa tenaga dan keberanian yang tersisa, aku membuka mulutku sedikit. Rahangku terasa kaku, mataku terpejam erat. Tidak ingin melihat benda menjijikkan itu. Aku merasakan sentuhan dingin, lembek, dan berat di lidahku. Benda itu masuk. Aku bisa merasakan teksturnya yang kenyal, berserat, dan ada butiran-butiran aneh di permukaannya. Rasa asin, pahit, bercampur anyir darah, dan bau tanah. Itu adalah rasa paling mengerikan yang pernah kurasakan seumur hidupku. Aku ingin memuntahkannya, berteriak, meludahkannya sejauh mungkin. Tapi Pak Dekarjo menahan rahangku, dan ibu memegangi tanganku. "Telan, nak, telat," desis ibu. Air matanya membasahi pipiku. Aku mencoba. Otot-otot di tenggorokanku menolak. Aku tersedak. Kerongkonganku terasa seperti terbakar. Nafasku tersengal-sengal. Aku merasa seolah benda itu terlalu besar untuk kutelan. Aku bisa merasakan teksturnya yang kasar dan berlendir mengikis tenggorokanku. "Telan!" Pak Dekarjo mengulangi. Suaranya kini lebih mendesak. Aku memejamkan mata erat-erat, mengerahkan seluruh kekuatan. Aku membayangkan wajah adik-adikku yang polos. Aku membayangkan ibu yang akan mati jika aku gagal. Demi mereka, satu dorongan kuat, sebuah tegukan paksa, glek. Aku merasakan benda itu meluncur turun ke kerongkonganku. Sensasi itu, seperti menelan seekor belut hidup yang licin dan besar, membuat seluruh tubuhku bergidik. Aku bisa merasakan benjolan itu bergerak turun, perlahan, hingga akhirnya menghilang. Begitu lidah itu masuk sepenuhnya ke perutku, sebuah kejutan listrik yang luar biasa kuat menyengat seluruh tubuhku. Aku tersentak. Punggungku melengkung ke belakang. Sebuah rasa sakit yang tajam dan menusuk tiba-tiba muncul di rahangku. Bukan hanya sakit, tapi juga rasa kaku dan tegang yang aneh. Aku mengerang, mencengkeram rahangku dengan kedua tangan. Ibu dan Pak Dekarjo menatapku dengan cemas. "Ada apa, nak? Kau baik-baik saja?" Ibu bertanya. Suaranya panik. Sakit itu semakin menjadi-jadi. Rahangku terasa seperti ditarik paksa dari dalam. Seperti ada sesuatu yang mencoba meledak keluar. Aku bisa merasakan otot-ototku menegang, berkedut-kedut, keringat dingin membanjiri seluruh tubuhku. Sakit. Rahangku. "Sakit sekali," kataku. Suaraku tercekat. Tiba-tiba, sebuah retakan keras terdengar. Krak. Aku bisa merasakan dengan jelas ada sesuatu yang pecah di dalam mulutku. Bukan gigi, tapi tulang. Tulang rahangku. Sakitnya luar biasa, tak terlukiskan. Air mata mengalir deras dari mataku, bercampur dengan ludah dan darah yang tiba-tiba memenuhi mulutku. Aku menjerit. Jeritan yang bukan lagi jeritan manusia. Mulutku terbuka lebar, jauh lebih lebar dari yang seharusnya. Rahangku terlepas, ototku robek. Aku bisa merasakan tulang-tulangku bergeser.
berubah bentuk. Ada suara gemertak tulang yang mengerikan di dalam kepalaku. Pandanganku mulai kabur. Aku melihat tangan-tanganku yang sedang mencengkeram wajahku mulai membengkak. Kulitku terasa gatal, panas, dan merekah. "Apa ini?" teriak ibu. Suaranya berubah menjadi histeris. Pak Dekarjo juga terkejut. Matanya membelalak. Wajahnya memucat pasi. Aku tidak bisa bicara lagi. Mulutku sudah tidak berbentuk. Rahangku terasa seperti moncong yang memanjang. Aku bisa merasakan hidungku merata, membesar. Rambut-rambut kasar mulai tumbuh di seluruh tubuhku. Tubuhku membengkak. Kulitku menebal dan mengeras. Tanganku berubah menjadi kuku-kuku yang tebal dan tajam. Kakiku mengecil dan memendek. Aku melihat ke bawah. Pakaianku robek, tidak muat lagi. Tubuhku membengkak, membesar. Kulitku berubah menjadi merah muda keabuan. Dan aku bisa merasakan ekor pendek tumbuh di belakangku. Aku berubah. Aku berubah menjadi babi. Monster yang selama ini ayah sembunyikan dalam dirinya, kini merasuki dan mengubah diriku. Panik, ketakutan yang amat sangat. Aku ingin berteriak, meminta tolong. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah suara erangan keras, seperti dengkuran babi. Oingke, oingke, dengkuranku sendiri. Aku melihat ibu dan Pak Dekarjo mundur ketakutan. Wajah mereka dipenuhi kengerian, mata mereka melebar, menatapku, bukan lagi sebagai anak atau keponakan mereka, tapi sebagai babi. Tubuhku kejang-kejang di lantai, mencoba melawan perubahan ini, tapi tidak ada gunanya. Otot-ototku terus berkontraksi, tulang-tulangku terus bergeser. Aku bisa merasakan naluri baru muncul. Naluri binatang mendorongku untuk mengais-ngais tanah, mencari makanan, menggulingkan diri dalam lumpur. Dan di tengah kengerian itu, di sudut mataku yang mulai mengecil dan menyipit, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku, membuat seluruh alam semesta ini terasa terbalik. Jenazah ayah yang tadinya terbaring kaku dan busuk, kini bergerak perlahan, sangat perlahan. Matanya yang melotot kosong kini berkedip, 1 kali, 2 kali. Kemudian sebuah senyum tipis, sangat tipis, muncul di bibir ayah yang pecah-pecah. Senyum itu bukan senyum lega, tapi senyum kemenangan, senyum iblis. Aku melihatnya. Tubuh ayah yang tadinya hitam dan mengerikan, kini mulai kembali normal. Warna kulitnya kembali cerah, hidungnya kembali mancung, dan matanya menatapku, babi yang baru saja kusesap lidahnya. Ayah, ibu berbisik, suaranya penuh ketidakpercayaan dan ketakutan. Ayah tidak menjawab. Dia hanya duduk perlahan. Tubuhnya yang tadinya kaku, kini lentur. Dia menggerakkan lehernya, seolah meregangkan otot-otot yang baru saja bangun dari tidur panjang. Dan kemudian, dia berbicara. Suaranya, itu suaraku. Suara yang sama persis dengan suaraku. "Terima kasih, Nak," katanya. Suaraku sendiri, dari tubuh ayah. Tapi ada nada lain di sana. Nada yang lebih dalam, lebih dingin, dan lebih licik. Itu adalah suara ayah yang asli, tapi keluar dari suaraku yang familiar. Sekarang aku bebas. Dia berdiri. Tubuhnya yang tadinya busuk dan rusak, kini tampak segar dan bugar. Bahkan, lebih segar daripada ayah yang kukenal sebelumnya. Dia berjalan mendekatiku. Mendekati babi yang kini adalah diriku. Matanya menatapku. Tatapan yang penuh kepuasan dan kebrutalan. "Kau sudah melakukan bagianmu," katanya lagi. Menggunakan suaraku, tapi dengan senyum ayah yang dulu penuh rahasia. Dan aku akan menikmati hidup baru ini. Dia menoleh ke arah ibu dan Pak Dekarjo yang masih terpaku, tidak mampu bergerak, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. "Jangan khawatir," kata ayah dengan suaraku. Kutukan itu sudah terkunci di dalam. Dia menunjuk ke arahku, ke arah tubuh babi yang kini kutempati. Ibu dan Pak Dekarjo hanya bisa terdiam, terpaku, melihat mantan suaminya dan mantan kakaknya berdiri di sana,
berbicara dengan suaraku di dalam tubuh ayah yang telah kembali normal, tapi bukan ayah yang kukenal. Ini adalah iblis yang selama ini bersembunyi di balik topeng ayah. Aku, yang kini terperangkap dalam tubuh babi, hanya bisa mendengkur dan mengais-ngais lantai. Aku ingin berteriak, menjelaskan, mengatakan kepada mereka bahwa aku masih di sini. Aku adalah anak mereka. Aku adalah keponakan mereka. Tapi yang keluar hanyalah suara-suara binatang. Ayah, yang kini menggunakan tubuhnya yang lama, tapi dengan jiwanya yang sudah berganti wadah, berjalan keluar dari ruangan itu. Dia melewati ibu dan Pak Dekarjo, yang masih tidak bisa bergerak. Langkahnya ringan, penuh kekuatan. Seolah-olah dia baru saja bangkit dari tidur panjang yang menyegarkan. Aku melihatnya dengan mata babi yang sudah mulai menyipit, berjalan keluar dari rumah, meninggalkan aku, anaknya sendiri, terperangkap dalam tubuh babi, menggantikan posisinya sebagai wadah kutukan. Dia telah menipuku. Dia tidak ingin kutukan itu terkunci di dalamku. Dia ingin kutukan itu kembali kepadanya, tapi dalam tubuh baru, yang lebih kuat, yang lebih segar. Dia ingin mengambil kembali jiwaku, hidupku, sebagai wadah baru bagi pesugihannya. Aku adalah babi ngepet yang baru, bukan ayah, tapi aku adalah dia. Aku terus mengais-ngais lantai. Naluri binatangku semakin kuat. Bau amis dan bau tanah basah kini tidak lagi menjijikkan, justru terasa familiar. Ada dorongan yang kuat untuk keluar, untuk mengais-ngais, untuk mencuri. Kutukan itu sudah sepenuhnya merasukiku. Aku adalah tumbalnya. Aku adalah babi ngepet yang baru. Ibu dan Pak Dekarjo akhirnya tersadar. Mereka menatapku, babi yang kini adalah aku. Wajah mereka penuh kengerian, jijik dan keputusasaan. Tidak mungkin. Ibu bergumam. Air matanya kini mengering. Aku mencoba merangkak mendekatinya, ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa aku masih putranya. Tapi tubuhku ini terlalu berat, terlalu besar, terlalu babi. Yang keluar hanya dengkuran-dengkuranku. Mereka tidak mengerti, mereka tidak akan pernah mengerti. Ayah, yang sekarang hidup dalam tubuhku, bebas dari kutukan yang mengikatnya. Dia akan kembali menjalani hidupnya, hidup yang kupunya, dengan segala kenikmatan dan kekayaan yang ia hasilkan dari pesugihan. Sementara aku akan terperangkap di sini, dalam tubuh menjijikan ini, selamanya. Malam itu, saat semua orang tertidur, aku merasakan dorongan yang tak tertahankan. Aku harus keluar, aku harus mencari makan, aku harus mengais. Aku melihat pantulan diriku di genangan air hujan di luar. Seekor babi besar, dengan mata yang masih memancarkan kesadaran manusia, sebuah kesadaran yang terkunci dalam tubuh binatang. Teror ini takkan pernah berakhir. Ini adalah awal dari neraka yang kekal. Aku adalah babi, dan aku akan mengais-ngais selamanya. Teror yang takkan pernah kulupakan selamanya. Aku terus mengais-ngais lantai. Naluri binatangku semakin kuat. Bau amis dan bau tanah basah kini tidak lagi menjijikkan, justru terasa familiar. Ada dorongan yang kuat untuk keluar, untuk mengais-ngais, untuk mencuri. Kutukan itu sudah sepenuhnya merasukiku. Aku adalah tumbalnya. Aku adalah babi ngepet yang baru. Ibu dan Pak Dekarjo akhirnya tersadar. Mereka menatapku. Babi yang kini adalah aku. Wajah mereka penuh kengerian, jijik, dan keputusasaan. Tidak mungkin. Ibu bergumam. Air matanya kini mengering. Aku mencoba merangkak mendekatinya, ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa aku masih putranya. Tapi tubuhku ini terlalu berat, terlalu besar, terlalu babi. Yang keluar hanya dengkuran-dengkuranku. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak akan pernah mengerti. Ayah, yang sekarang hidup dalam tubuhku, bebas dari kutukan yang mengikatnya. Dia akan kembali menjalani hidupnya, hidup yang kupunya, dengan segala kenikmatan dan kekayaan yang ia hasilkan dari pesugihan. Sementara aku akan terperangkap di sini, dalam tubuh menjijikan ini, selamanya. Malam itu,
Saat semua orang tertidur, aku merasakan dorongan yang tak tertahankan. Aku harus keluar. Aku harus mencari makan. Aku harus mengais. Aku melihat pantulan diriku di genangan air hujan di luar. Seekor babi besar dengan mata yang masih memancarkan kesadaran manusia. Sebuah kesadaran yang terkunci dalam tubuh binatang. Teror ini takkan pernah berakhir. Ini adalah awal dari neraka yang kekal. Aku adalah babi, dan aku akan mengais-ngais selamanya. Kengerian itu tak pernah berhenti. Setiap detik adalah siksaan. Tubuhku yang dulu lentur dan kuat, kini menjadi gumpalan daging babi yang berat, kotor, dan tak berdaya. Aku mencoba berbicara, menjerit, memohon, tapi yang keluar dari moncongku hanyalah lengkingan babi yang serak dan dengkuran-dengkuran kasar. Ibu dan Pak Dekarjo, setelah syok awal, hanya bisa menatapku dengan tatapan kosong. Seperti melihat hantu yang menjijikkan, mereka tidak mencoba mendekat. Apalagi berbicara padaku. Aku adalah Aib, monster yang terlahir dari rahasia kelam keluarga. Aku bukan dia, bisikku dalam hati. Air mata mengalir di pipi babi yang kotor. Tapi tak ada yang mendengar, tak ada yang melihat. Aku sendirian dalam penjara daging ini. Pagi harinya, ayah yang kini bersemayam dalam tubuhku yang lama kembali. Dia berjalan masuk ke rumah dengan langkah ringan, senyum tipis di bibirnya. Senyum itu dulu adalah senyumku, senyum yang kubanggakan. Kini, senyum itu adalah topeng bagi iblis yang telah mencuri segalanya dariku. Ibu menatapnya dengan ketakutan yang jelas. Pak Dekarjo hanya menunduk, tidak berani menatap mata ayah. "Bagaimana, Bu?" tanyanya. Suaraku sendiri, tapi terdengar asing di telingaku yang baru. Sudah lebih tenang, ibu hanya mengangguk pelan, tanpa berani mengangkat wajahnya. Ayah mendekatinya, membelai rambut ibu dengan lembut. Gerakan itu, sentuhan itu, adalah sentuhan yang biasa kulakukan pada ibu. Tapi melihatnya dilakukan oleh ayah di dalam tubuhku, membuatku ingin muntah. "Sudah lupakan saja kejadian semalam, Bu," kata ayah dengan nada menenangkan. Namun, matanya memancarkan kilatan licik. "Itu semua hanya mimpi buruk. Ayahmu sudah tenang, dan dia sudah pergi." Ibu mengangguk lagi, masih belum berani menatapnya. "Dan dia ini," ayah menoleh ke arahku, ke arah babi yang kini adalah aku. "Hanya babi hutan yang tersesat. Lebih baik kita buang saja ke hutan." Jantungku terasa diremas. "Buang aku? Anakmu sendiri?" Aku ingin berteriak, "Jangan!" Tapi yang keluar hanya lengkingan keras. Pak Dekarjo tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Tidak bisa, Nak. Dia ini wadah barunya. Tidak boleh dibuang. Harus tetap di sini." Ayah menatap Pak Dekarjo dengan tajam. Ada semacam peringatan di matanya. "Wadah apa, Pak De? Dia ini hanya babi. Sudah saatnya kita singkirkan benda yang menjijikkan ini untuk menyingkirkan semua kenangan buruk." Ketegangan melayang di udara. Pak Dekarjo menatap ayah dengan ragu, lalu menatapku. Tatapan matanya penuh kesedihan. Ia tahu aku masih ada di sini. "Biarkan saja dia di belakang, Nak," kata Pak Dekarjo. Suaranya pelan. "Di kandang belakang. Biar dia tetap di dekat kita. Siapa tahu ada gunanya." Ayah tersenyum tipis. "Terserah Pak De saja, tapi jangan sampai mengotori rumah." Mendengar itu, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tidak akan dibuang begitu saja. Terperangkap dalam tubuh babi adalah neraka. Tapi setidaknya, aku masih dekat dengan keluargaku. Bahkan jika mereka tidak menganggapku lagi sebagai manusia. Sejak saat itu, aku dipindahkan ke kandang babi yang dulunya milik ayah. Kandang rahasia di belakang rumah, jauh dari pandangan orang. Kandang itu kotor, gelap, dan berbau busuk. Aku ingat ayah dulu sering menghabiskan malam di sana. Dan aku selalu bertanya-tanya apa yang dilakukannya. Sekarang, aku tahu kengerian yang ayah alami setiap malam. Setiap hari adalah perjuangan. Aku harus belajar hidup sebagai babi, mengais-ngais sisa makanan, berguling di lumpur untuk mendinginkan diri. Dan yang paling sulit,
menekan naluri hewani yang terus-menerus mendesak. Malam hari adalah yang terburuk. Desakan untuk keluar, untuk berubah, untuk ngepet semakin kuat. Aku sering melihat ayah di dalam tubuhku, menjalani hidupku. Dia berbicara dengan adik-adikku, tertawa dengan ibu, bahkan pergi bekerja seperti biasa. Dia tampak sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada sedikit pun keraguan atau ketakutan di matanya. Dia benar-benar telah mengambil alih segalanya. Suatu malam, aku tidak bisa menahan diri lagi. Naluri itu terlalu kuat. Kandang babi itu, yang entah bagaimana, selalu terbuka di malam hari, seolah memang sengaja disiapkan. Aku merangkak keluar. Tubuhku yang besar dan berat bergerak perlahan dalam kegelapan. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk memenuhi hidungku. Aku merasa aneh, seperti terbangun dari mimpi buruk ke mimpi buruk yang lain. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, melewati semak-semak dan pepohonan rindang. Aku tahu kemana aku pergi. Naluri itu membimbingku. Aku berjalan menuju rumah-rumah penduduk desa yang kaya, yang terletak tak jauh dari rumah kami. Rumah-rumah yang dulu sering ayah kunjungi. Kengerian merayapi seluruh tubuhku. Aku adalah babi ngepet. Aku akan melakukan apa yang ayah lakukan. Aku akan mencuri. Aku tiba di sebuah rumah megah. Pagar tinggi, halaman luas, dan mobil mewah terparkir di garasi. Rumah Pak Haji Mamat, seorang saudagar kaya yang baru saja pulang dari ibadah haji. Aku tahu, ayah dulu sering mengincar rumah ini. Dengan moncongku yang kasar, aku mulai mengais-ngais tanah di sekitar pagar. Ini bukan sekadar mengais. Ini adalah ritual. Energi aneh mulai mengalir dalam tubuhku. Aku bisa merasakan kesadaran manusia di dalam diriku perlahan memudar, digantikan oleh naluri binatang yang buas dan serakah. Tiba-tiba, sebuah suara serak terdengar dari belakangku. Sudah saatnya. Nak, aku tersentak. Itu suara Pak Dekarjo. Dia berdiri di sana, di balik semak-semak, memegang sebilah bambu runcing di tangannya. Matanya tampak sedih, namun juga tegas. Kau harus melakukannya, katanya lagi. Suaranya nyaris berbisik. Ini adalah tugasmu sekarang, mengunci kutukan itu agar tidak melukai yang lain. Aku menatapnya, mataku yang kini kecil dan menyipit memohon. Aku tidak mau jadi pencuri. Aku tidak mau jadi monster. Tapi Pak Dekarjo hanya menggelengkan kepala. Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak, kutukan ini akan merenggut nyawa adik-adikmu, nak. Satu persatu. Kata-kata itu menghantamku telak. Adik-adikku, senyum polos mereka, tawa ceria mereka. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku adalah anak sulung. Aku harus melindungi mereka, bahkan jika itu berarti aku harus menjadi babi pencuri yang hina. Aku memejamkan mata, membiarkan naluri itu mengambil alih sepenuhnya. Moncongku terus mengais-ngais. Tanah di bawahku seolah-olah berubah menjadi emas. Aku bisa merasakan harta benda di dalam rumah itu, seolah-olah mengundangku. Aku merasa ada sesuatu yang menarik keluar dari dalam diriku, sebuah energi gelap, dan mengalir masuk ke dalam rumah. Lalu, sebuah koin emas muncul di tanah. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Mereka muncul begitu saja dari dalam tanah, seolah-olah ditarik paksa dari dalam rumah. Koin-koin itu bersinar, samar di bawah cahaya bulan. Aku melihatnya dengan ngeri. Ini adalah sihir. Ini adalah kekejian. Dan aku adalah pelakunya. Aku terus mengais, mengumpulkan koin-koin itu. Pak Dekarjo berdiri di sana, mengawasiku dengan tatapan getir. Sesekali, dia akan melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat kami. Malam itu, aku mencuri. Mencuri bukan dengan tanganku, tapi dengan moncongku, dengan jiwaku yang telah dirampas. Aku merasakan jijik, benci, dan putus asa. Tapi di saat yang sama, ada kepuasan aneh yang menjalari tubuhku. Kepuasan binatang yang berhasil mendapatkan mangsanya. Ketika fajar mulai menyingsing, Pak Dekarjo menghentikanku. Cukup, nak. Kembali ke kandang. Aku mengikuti perintahnya. Kembali ke kandang babi yang gelap. Aku meletakkan koin-koin itu di pojok kandang, tepat di tempat yang sama
di mana ayah dulu menyimpan hasil curiannya. Pak Dekarjo mengumpulkannya, membersihkannya, dan menyimpannya. Uang itu akan digunakan untuk keluarga, untuk adik-adikku, untuk ibu. Hidupku sebagai babi ngepet pun dimulai. Setiap malam Jumat Kliwon, aku harus keluar, mengais, dan mencuri. Setiap kali ada bagian dari diriku yang mati, digantikan oleh kepuasan dan keserakahan. Aku bisa merasakan tubuhku semakin membesar, semakin kuat. Rambut-rambut kasar di tubuhku semakin tebal, moncongku semakin panjang, mataku semakin kecil. Aku benar-benar menjadi babi. Tapi di siang hari, di dalam kandang yang kotor, kesadaran manusia itu kembali. Aku melihat diriku sendiri, tubuhku yang dulu berinteraksi dengan keluargaku. Ayah bermain dengan adik-adikku, menggendong adik bungsuku yang masih bayi, tertawa lepas. Mereka tidak tahu bahwa yang menggendong mereka itu adalah iblis yang telah mencuri jiwaku. Mereka tidak tahu bahwa yang mengais-ngais di malam hari adalah kakak mereka sendiri. Paling menyakitkan adalah melihat ibu. Ibu tampak bahagia. Dia tertawa, tersenyum, seolah-olah tidak pernah ada kejadian mengerikan yang menimpa kami. Seolah-olah ayah memang sudah meninggal dengan tenang, dan putranya yang baik hati telah mengambil alih tanggung jawab keluarga. Aku ingin berteriak padanya, "Bu, itu bukan aku. Itu bukan anakmu." Tapi lagi-lagi yang keluar hanya lengkingan babi. Pak Dekarjo adalah satu-satunya yang tahu. Dia sering datang menemuiku di kandang, membawa makanan sisa, dan sesekali membelai kepalaku. Tatapan matanya selalu penuh kesedihan, seolah ikut merasakan penderitaanku. "Maafkan aku, Nak," bisiknya suatu sore, saat tidak ada orang di sekitar. "Aku tidak punya pilihan lain. Ini demi kebaikan kita semua." Aku hanya bisa mendengkur pelan, menempelkan moncongku ke tangannya, mencoba menyampaikan rasa sakitku. Suatu hari, aku melihat ayah di tubuhku sedang berbicara dengan seorang pria asing yang mengenakan jubah hitam. Pria itu tampak sangat tua, keriputnya dalam, dan matanya menyala merah. Mereka berbicara di balik pohon beringin tua di ujung desa, tempat yang biasanya dianggap angker. Aku tahu siapa pria itu. Dia adalah dukun yang dulu memberikan pesugihan kepada ayah. Aku merangkak mendekat, bersembunyi di balik semak-semak, berusaha mendengar percakapan mereka. "Kau yakin sudah bersih?" tanya dukun itu. Suaranya parau. Ayah di tubuhku mengangguk. "Bersih total, Eyang. Kutukan itu sudah berpindah sempurna. Dan dia sangat patuh." Dukun itu tertawa kecil, tawa yang kering dan mengerikan. "Bagus, anak muda ini memang cocok. Darah yang masih murni, jiwa yang masih bersih, tumbal yang sempurna." Jantungku berdebar kencang. Tumbal, aku adalah tumbal. Bukan hanya wadah, tapi tumbal. "Lalu bagaimana dengan tumbal nyawa, Eyang?" ayah bertanya. Suaraku sendiri terdengar begitu dingin. "Apakah dia sudah siap untuk itu?" Dukun itu mengangguk. "Tentu saja, dalam 10 tahun ke depan, saat energinya sudah terkumpul penuh, dia akan siap untuk dijemput. Dan saat itu tiba, kau akan benar-benar bebas. Selama-lamanya, aku merasa seluruh dunia berputar. 10 tahun. Aku punya 10 tahun. 10 tahun untuk menjadi babi ngepet, mencuri, dan kemudian mati. Dijemput sebagai tumbal. Aku bukan hanya mengunci kutukan itu, aku akan menjadi korban terakhirnya. Ketakutan itu lebih besar dari apapun yang pernah kurasakan. Aku tidak hanya kehilangan tubuhku, hidupku, dan identitasku. Aku juga kehilangan masa depanku. Aku akan mati, dan ayah, iblis dalam tubuhku, akan bebas sepenuhnya. Aku mencoba lari. Lari sejauh mungkin dari tempat itu, dari kebenaran mengerikan itu. Tapi tubuh babi ini terlalu berat, terlalu lambat. Aku hanya bisa berlari ke dalam hutan, masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, mencoba melarikan diri dari takdir yang sudah dituliskan. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Aku makan, tidur, dan mencuri. Setiap kali aku mengais-ngais tanah,
Aku merasa seperti sedang menggali kuburanku sendiri. Aku membenci diriku. Aku membenci ayah. Aku membenci takdir ini. Suatu malam, saat aku sedang mengais di depan rumah seorang pejabat desa, aku melihat sesuatu yang aneh. Bukan koin emas, bukan perhiasan, melainkan sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bulan sabit. Kalung itu tampak sangat tua dan memancarkan cahaya samar yang aneh. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang menarikku pada kalung itu. Aku mengambilnya dengan moncongku, merasakan dinginnya perak di kulitku. Kalung itu terasa berbeda dari harta benda lainnya. Aku membawanya kembali ke kandang. Pak Dekarjo melihatnya, dan matanya membelalak. "Dari mana kau dapat ini, nak?" tanyanya, suaranya gemetar. Aku hanya bisa mendengkur, mencoba menjelaskan. Pak Dekarjo mengambil kalung itu, memegangnya hati-hati. Ini adalah kalung bulan purnama. Konon, ini adalah jimat penangkal ilmu hitam. Hanya bisa ditemukan oleh orang yang jiwanya masih bersih, meski raganya sudah ternoda. Jantungku berdegup kencang. Jimat? Penangkal? Apakah ini berarti ada harapan? Aku menatap Pak Dekarjo dengan penuh harap. Ia mengerti. Ia melihat secercah harapan di mataku. Mungkin ini petunjuk, nak, bisiknya. Mungkin kau tidak sepenuhnya terjebak. Mungkin ada jalan keluar. Kalimat itu bagai air di padang gurun. Harapan kecil itu kembali menyala dalam jiwaku yang telah lama mati. Aku tidak ingin mati sebagai tumbal. Aku ingin kembali. Aku ingin membalas dendam. Aku mulai lebih sering memperhatikan ayah di tubuhku. Aku mengamati setiap gerak-geriknya, setiap kata yang keluar dari bibirku sendiri. Aku harus menemukan kelemahannya. Aku harus menemukan cara untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Ayah tampak semakin berkuasa. Dia menjadi pemimpin desa, dihormati semua orang. Kekayaan keluarga kami melonjak drastis. Dia membangun masjid, menyumbang untuk pembangunan sekolah. Semua orang menganggapnya sebagai dermawan yang saleh. Tidak ada yang tahu bahwa di balik topeng kebaikan itu, ada iblis yang mencuri jiwa putranya sendiri. Aku mengamati interaksinya dengan ibu. Dia tidak mencintai ibu. Tatapan matanya kosong saat ibu memeluknya. Dia hanya menjalankan perannya sebagai suami yang baik. Aku melihat kesedihan di mata ibu yang sesekali muncul saat dia berpikir tidak ada yang melihat. Ibu tahu ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak berani berbicara. Suatu malam, saat ayah sedang tidur di kamar, aku mencoba masuk ke rumah. Aku merangkak perlahan, menghindari pandangan siapapun. Aku tahu setiap sudut rumah ini, setiap celah, setiap suara yang bisa membangunkan penghuninya. Aku berhasil masuk ke kamar ayah. Dia tidur pulas, mendengkur lembut. Wajahku sendiri di atas bantal terlihat begitu damai, sebuah kedamaian yang tidak pernah kurasakan lagi. Aku mendekat, menatap wajahku sendiri. Aku ingin mencakarnya, merobeknya, menghancurkan topeng iblis itu. Tapi aku tidak bisa. Aku terlalu lemah. Aku hanyalah babi. Saat aku menatap wajahku sendiri, aku melihat sesuatu. Sebuah tanda lahir kecil di bawah telinga kiriku. Tanda lahir yang sama persis denganku. Tanda lahir yang tidak pernah dimiliki ayah. Tapi aku juga ingat, tanda lahir itu ada di tubuhku. Bagaimana mungkin ada di tubuh ayah juga? Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kembali hari ketika aku menelan lidah ayah. Apakah ayah yang asli punya tanda lahir itu? Tidak. Aku yakin tidak. Aku sering mandi bersama ayah saat kecil. Aku pasti tahu. Jadi, siapa sebenarnya yang menelan lidah siapa? Apakah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang terjadi malam itu? Apakah ayah yang meninggal? Sebenarnya, tiba-tiba, ayah membuka matanya. Matanya menatapku tajam. Tidak ada kaget di sana. Hanya tatapan dingin dan licik. Kau tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali, katanya. Suaraku, tapi dengan nada yang kejam. Ini sudah menjadi milikku. Selamanya. Aku tersentak, mundur perlahan. Dia tahu aku ada di sana. Dia tahu aku mengintip. Kau terlalu bodoh, lanjutnya, bangkit duduk di tempat tidur. Kau pikir dengan menelan lidah itu, kau akan mengunci kutukan? Kau pikir kau melindungi keluargamu? Kau hanya menjadi tumbal yang sempurna.
Aku mendengkur keras, mencoba berteriak, "Dengar baik-baik, babi kecil," katanya, senyumnya menyeringai. "Malam itu, bukan lidah ayahmu yang kau telan, lidah ayahmu sudah membusuk dan tak berguna. Yang kau telan adalah lidahku." Dunia terasa runtuh. "Lidahnya, lidah iblis itu sendiri, ayahmu," lanjutnya, "sudah terlalu tua dan lemah. Tubuhnya tidak bisa lagi menampung energi pesugihan ini. Dia akan segera mati. Jadi, aku memberikannya cara untuk hidup lebih lama, bertukar tubuh denganmu." "Tidak, itu tidak mungkin," teriakku dalam hati. "Kau tahu, pesugihan ini tidak hanya membutuhkan tumbal nyawa setiap 10 tahun. Katanya, suaraku sendiri terdengar geli, tapi juga membutuhkan tubuh baru yang segar setiap kali tubuh lama terlalu usang. Aku, iblis penjaga pesugihan ini, telah hidup ribuan tahun, berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Dan ayahmu, dia adalah tumbal terakhirku. Dia menyerahkanmu kepadaku. Aku tidak bisa bernapas. Semua yang ku ketahui adalah kebohongan. Ayah tidak mencoba menyelamatkanku. Dia menjualku. Dia menjual putranya sendiri kepada iblis, agar dia bisa hidup lebih lama, lebih kaya, lebih berkuasa. Dan iblis itu kini berada di dalam tubuhku, menjalani hidupku. Dan sekarang, kau adalah wadahku yang baru," katanya, turun dari tempat tidur, berjalan mendekatiku. Matanya yang dulu adalah mataku, kini memancarkan api neraka. Wadah sempurna yang akan kugunakan untuk terus mengumpulkan kekayaan. Dan setelah 10 tahun, saat tubuh babi itu tidak lagi berguna, aku akan mengambil jiwamu sepenuhnya dan mencari wadah baru. Mungkin adikmu. Kalimat terakhir itu menghantamku seperti godam. "Adikku. Dia akan melakukan hal yang sama pada adikku." Aku berbalik, lari sekencang-kencangnya. Ketakutan itu memberiku kekuatan yang tidak pernah kubayangkan. Aku harus kabur. Aku harus memperingatkan ibu. Aku harus memperingatkan adik-adikku. Tapi, bagaimana? Aku hanyalah babi. Aku lari keluar rumah, menembus kegelapan malam. Aku mendengar tawa iblis itu di belakangku, tawa yang keluar dari bibirku sendiri, tawa yang menghantuiku. Aku terus berlari, menembus semak belukar, melewati pohon-pohon. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan iblis itu mengambil adik-adikku. Aku harus menemukan cara. Aku harus melawan. Kalung bulan purnama di leherku terasa dingin, berdenyut samar. Apakah ini benar-benar jimat penangkal? Apakah ini satu-satunya harapan yang kumiliki? Aku harus mencari tahu. Aku harus menemukan dukun lain, dukun yang bisa membantuku mengusir iblis itu dari tubuhku dan mengembalikan jiwaku ke tempatnya. Tapi bagaimana cara seekor babi berkomunikasi dengan manusia? Bagaimana cara seekor babi mencari dukun? Malam itu, aku tidak mengais lagi. Aku bersembunyi di hutan, sendirian, ketakutan, dan dipenuhi amarah yang membara. Aku menatap bulan purnama yang bersinar terang dan bersumpah. Aku akan melawan. Aku akan mengambil kembali hidupku. Aku tidak akan menjadi tumbal, dan aku tidak akan membiarkan adik-adikku menjadi korban berikutnya. Ini adalah perang. Perang antara aku, babi yang terperangkap, dan iblis yang menyamar sebagai diriku. Dengkuran-dengkuranku kini bukan lagi dengkuran pasrah, melainkan dengkuran penuh tekad. Aku akan kembali. Aku akan menghancurkan iblis itu. Dan aku akan membebaskan keluargaku dari kutukan mengerikan ini. Bahkan jika harus mengorbankan sisa-sisa kemanusiaanku, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai nafas terakhirku sebagai babi ini. Aku terus berlari, menembus semak belukar, melewati pohon-pohon. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan iblis itu mengambil adik-adikku. Aku harus menemukan cara. Aku harus melawan. Kalung bulan purnama di leherku terasa dingin, berdenyut samar. Apakah ini benar-benar jimat penangkal? Apakah ini satu-satunya harapan yang kumiliki? Aku harus mencari tahu. Aku harus menemukan dukun lain. Dukun yang bisa membantuku mengusir iblis itu dari tubuhku dan mengembalikan jiwaku ke tempatnya. Tapi bagaimana cara seekor babi berkomunikasi dengan manusia?
Bagaimana cara seekor babi mencari dukun? Malam itu, aku tidak mengais lagi. Aku bersembunyi di hutan, sendirian, ketakutan, dan dipenuhi amarah yang membara. Aku menatap bulan purnama yang bersinar terang, dan bersumpah, aku akan melawan. Aku akan mengambil kembali hidupku. Aku tidak akan menjadi tumbal, dan aku tidak akan membiarkan adik-adikku menjadi korban berikutnya. Ini adalah perang antara aku, babi yang terperangkap, dan iblis yang menyamar sebagai diriku. Dengkuran-dengkuranku kini bukan lagi dengkuran pasrah, melainkan dengkuran penuh tekad. Aku akan kembali. Aku akan menghancurkan iblis itu, dan aku akan membebaskan keluargaku dari kutukan mengerikan ini. Bahkan, jika harus mengorbankan sisa-sisa kemanusiaanku, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai nafas terakhirku sebagai babi ini. Hutan lebat menjadi rumah baruku. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, sekaligus perjuangan untuk menjaga agar kesadaran manusiawiku tidak sepenuhnya terkikis oleh naluri hewani. Aku makan akar-akaran, buah-buahan hutan, dan sesekali bangkai binatang kecil. Aku belajar mengenali bau, suara, dan jejak di hutan. Tubuh babi ini memang kuat, tapi juga rentan terhadap bahaya alam. Beberapa kali aku nyaris diterkam harimau atau berpapasan dengan ular berbisa. Namun, tekad untuk membalas dendam dan melindungi adik-adikku selalu memberiku kekuatan untuk bertahan. Kalung bulan purnama itu selalu kugunakan. Terkadang, saat aku merasa putus asa atau naluri ngepet mulai mendesak, kalung itu akan berdenyut, memancarkan kehangatan samar yang seolah mengingatkanku siapa aku sebenarnya. Aku adalah manusia, terperangkap dalam tubuh babi, bukan babi biasa. Aku sering berkeliaran di dekat desa, mengamati rumahku dari kejauhan, melihat ayah dalam tubuhku menjalani hidup yang seharusnya menjadi milikku. Dia semakin kaya, semakin berkuasa. Mobilnya semakin mewah, rumahnya semakin besar. Dia bahkan mulai membangun cabang usahanya di kota lain. Kekayaan itu semua berasal dari hasil curianku, dari jiwaku yang disedot. Ibu dan Pak Dekarjo sesekali datang mencariku di hutan. Mereka tidak berteriak memanggil namaku, tapi mereka memanggil dengan suara pelan. Nak, nak. Mereka meninggalkan makanan di tempat-tempat tersembunyi, makanan yang dulu sering kumakan. Aku tahu mereka masih peduli. Mereka tahu aku masih di sini. Suatu sore, aku melihat Pak Dekarjo sendirian di hutan. Tampak gelisah, dia berjalan mondar-mandir. Sesekali melihat ke sekeliling, seolah mencari sesuatu. Aku mendekatinya perlahan, bersembunyi di balik semak. "Nak, kau di mana?" bisiknya. Suaranya parau. "Aku tahu kau masih di sini. Aku tahu kau mendengarku." Aku mendengkur pelan. Pak Dekarjo menoleh. Matanya langsung tertuju padaku. Ada kelegaan di matanya. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa, nak," katanya. Suaranya bergetar. Iblis itu, dia semakin kuat. Dia mulai menunjukkan wujud aslinya. Jantungku berdebar kencang. Wujud asli? Wujud asli? Dia mulai berbicara dengan suara yang aneh. "Lanjut Pak Dekarjo," wajahnya pucat pasi. "Kadang suaramu, kadang suara ayahmu yang dulu, tapi seringkali suara monster yang dalam dan menyeramkan. Dia sering menghilang di malam hari dan kembali dengan mata merah menyala. Aku takut, nak. Aku takut dia akan menyakiti ibu dan adik-adikmu." Kengerian merayap di punggungku. Ini adalah apa yang kubayangkan. Iblis itu tidak akan bisa menahan diri selamanya. Topengnya akan segera runtuh. "Aku sudah mencoba mencari dukun lain," kata Pak Dekarjo, suaranya penuh keputusasaan. "Tapi tidak ada yang berani melawan iblis ini. Mereka bilang, iblis ini terlalu kuat, atau mereka meminta imbalan yang terlalu besar. Sampai aku menemukan petunjuk ini." Pak Dekarjo mengeluarkan sebuah gulungan perkamen tua dari sakunya. Gulungan itu tampak sangat kuno, dan tulisannya sudah pudar. "Ini adalah peta," katanya, menunjukkannya padaku. Peta menuju ke sebuah gunung terpencil. Konon, di puncak gunung itu, ada seorang pertapa sakti yang bisa berkomunikasi dengan roh. Dia mungkin bisa membantumu, nak. Dia mungkin bisa mengembalikan jiwamu.
Aku menatap peta itu. Ada secercah harapan yang membara di dalam diriku. Gunung itu jauh, sangat jauh. Perjalanan yang berbahaya bagi seekor babi. Tapi aku tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kumiliki. Aku akan ikut bersamamu, nak, kata Pak Dekarjo, seolah membaca pikiranku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri. Ini juga tanggung jawabku. Aku yang dulu membujukmu. Aku akan menemanimu sampai akhir. Air mata mengalir di pipi babiku. Ada seseorang yang masih peduli. Ada seseorang yang masih melihatku sebagai manusia. Malam itu juga, kami memulai perjalanan. Pak Dekarjo membawa bekal seadanya. Dan aku mengikutinya dari belakang, menyusuri jalan-jalan setapak yang jarang dilewati. Kami menghindari desa-desa, menghindari manusia. Pak Dekarjo akan memimpin di depan, dan aku akan mengikutinya dalam kegelapan. Perjalanan itu adalah neraka. Kami harus menyeberangi sungai yang deras, mendaki bukit-bukit curam, dan melewati hutan belantara yang dipenuhi binatang buas. Aku, dengan tubuh babiku, seringkali kesulitan. Tapi Pak Dekarjo selalu membantuku. Dia akan menggendongku saat menyeberangi sungai, atau mendorongku dari belakang saat mendaki. Suatu malam, saat kami sedang beristirahat di sebuah gua kecil, kami mendengar suara yang mengerikan, suara deru kaki yang berat, seperti segerombolan babi hutan yang sedang berburu. Pak Dekarjo langsung panik. "Sembunyi, nak," bisiknya, mendorongku masuk lebih dalam ke dalam gua. Itu babi hutan liar. Mereka sangat ganas. Mereka bisa membunuhmu. Aku bersembunyi. Gemetar. Aku bisa mendengar suara dengkuran-dengkuranku sendiri bercampur dengan dengkuran babi-babi hutan itu. Mereka sangat dekat. Aku bisa mencium bau mereka. Bau tanah, bau lumpur, bau darah. Tiba-tiba, salah satu babi hutan muncul di mulut gua. Matanya merah menyala, taringnya panjang dan tajam. Dia menatapku, lalu mengendus-endus. Dia tahu aku adalah babi. Tapi dia juga tahu aku berbeda. Dia merasakan sesuatu yang aneh dalam diriku. Babi hutan itu mulai mendengkur keras, memanggil teman-temannya. Aku tahu, jika mereka menyerbu, kami tidak akan selamat. Pak Dekarjo tiba-tiba melompat keluar dari persembunyiannya, mengacungkan bambu runcingnya. "Pergi, pergi kalian!" teriaknya. Babi hutan itu terkejut. Dia mundur selangkah, lalu mendengkur lagi, lebih keras. Sekelompok babi hutan lainnya muncul, mengelilingi mulut gua. Mereka semua menatap kami dengan mata merah menyala, siap menyerang. Aku merasa putus asa. Ini adalah akhir. Kami akan mati di sini, dimakan babi hutan. Tiba-tiba, kalung bulan purnama di leherku berdenyut lebih kuat. Sebuah energi dingin menyebar dari kalung itu ke seluruh tubuhku. Aku merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam diriku. Naluri binatangku, yang biasanya dominan, kini bekerja sama dengan kesadaran manusiawiku. Aku bisa merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuh babi ini. Aku mendengkur keras, lebih keras dari babi-babi hutan itu. Sebuah dengkuran yang bukan lagi dengkuran pasrah, melainkan dengkuran yang penuh amarah. Aku melompat keluar dari gua, menghadapi segerombolan babi hutan itu. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka babi sepertiku akan melawan. Aku mengibaskan moncongku, mengais-ngais tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Taring-taringku, yang tadinya hanya digunakan untuk mengais, kini terasa tajam dan mematikan. Aku menyerang salah satu babi hutan, menggigit kakinya dengan kuat. Babi hutan itu menjerit kesakitan. Dia mundur, ketakutan. Babi-babi hutan lainnya juga mundur, melihat kemarahan dan kekuatan yang terpancar dari diriku. Mereka tidak pernah melihat babi seperti ini sebelumnya. Aku terus mendengkur, mengusir mereka. Perlahan, segerombolan babi hutan itu berbalik, lari tunggang langgang, masuk kembali ke dalam hutan. Pak Dekarjo menatapku, matanya membelalak. Kau punya kekuatan, nak," bisiknya. Kalung itu telah membangkitkan kekuatanmu." Aku menatap kalung itu. Ya, kalung itu adalah kunci. Kunci untuk melepaskan kekuatan tersembunyi dalam tubuh babi ini. Kekuatan untuk melawan iblis.
Kami melanjutkan perjalanan. Dengan kekuatan baru ini, perjalanan terasa sedikit lebih mudah. Aku tidak lagi takut pada binatang buas. Aku bahkan bisa membelah semak-semak tebal dengan moncongku. Setelah berhari-hari perjalanan yang melelahkan, kami akhirnya tiba di kaki gunung yang ditunjukkan di peta. Gunung itu tampak sangat tinggi. Puncaknya diselimuti kabut tebal. Aura mistis langsung terasa begitu kami mendekat. "Ini dia, Nak," kata Pak Dekarjo, suaranya penuh harap. Puncak Gunung Angker, tempat pertapa sakti itu berada. Kami mulai mendaki gunung itu. Jalannya sangat terjal, berbatu, dan licin. Udara semakin dingin, dan kabut semakin tebal. Kami harus sangat berhati-hati agar tidak tergelincir. Saat kami mendaki, aku mulai merasakan hawa aneh. Hawa yang berat, mencekam, dan penuh energi spiritual. Aku tahu, kami semakin dekat. Tiba-tiba, kami mendengar suara seruling yang melengking dari atas gunung. Suara itu terdengar sangat merdu, namun juga punya kekuatan gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Itu adalah panggilan dari pertapa sakti itu. Kami terus mendaki, mengikuti suara seruling itu. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang terbatas. Kami hanya bisa mengandalkan pendengaran. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, kami tiba di sebuah puncak kecil. Di sana, di tengah-tengah kabut tebal, duduk seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih panjang. Dia duduk bersila di atas batu besar, memejamkan mata dan memainkan seruling bambu yang tampak sangat tua. Pria itu mengenakan jubah putih yang lusuh dan tubuhnya tampak kurus kering. Tapi di balik penampilannya yang sederhana, aku bisa merasakan aura kekuatan yang luar biasa. Dia adalah pertapa sakti yang diceritakan Pak Dekarjo. Begitu kami mendekat, pria tua itu berhenti memainkan serulingnya. Dia membuka matanya, menatap kami. Matanya cerah, memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Dia menatapku, babi yang kotor, tapi tatapannya bukan tatapan jijik atau ketakutan. Tatapannya adalah tatapan pengertian, seolah dia tahu segalanya. "Selamat datang, wahai jiwa yang terperangkap," katanya. Suaranya tenang dan berwibawa, namun juga punya kekuatan gaib yang menembus jiwaku. "Aku sudah menunggumu." Jantungku berdebar kencang. Dia tahu, dia benar-benar tahu. Pak Dekarjo langsung bersimpuh di hadapan pertapa itu. "Eyang Pertapa, kami datang meminta bantuanmu. Putraku, dia telah menjadi korban pesugihan babi ngepet. Raganya telah dirasuki iblis, dan jiwanya terperangkap dalam tubuh babi ini." Pertapa itu tersenyum tipis. "Aku tahu, aku telah melihat takdirmu, wahai anak muda. Takdir yang kejam, namun juga penuh potensi." Dia menatapku lagi, matanya menyelidik. "Kalung bulan purnama itu, kau menemukannya? Itu adalah tanda bahwa jiwamu masih murni, masih punya kekuatan untuk melawan." Aku mendengkur pelan, mencoba menyampaikan semua rasa sakit, semua penderitaan, semua harapan yang kumiliki. "Aku tahu, Nak," kata pertapa itu, seolah bisa membaca pikiranku. "Kau ingin kembali, kau ingin membalas dendam, dan kau ingin melindungi keluargamu." Aku mengangguk-angguk dengan moncongku. "Jalan itu tidak mudah," kata pertapa itu, suaranya menjadi lebih serius. "Iblis yang merasukimu itu sangat kuat. Dia telah hidup ribuan tahun, mengumpulkan kekuatan dari tumbal-tumbalnya. Untuk mengalahkannya, kau harus melepaskan semua kekuatan yang tersembunyi dalam dirimu. Kekuatan babi itu dan kekuatan jiwamu." Aku menatapnya, bingung. "Melepaskan kekuatan babi? Kau telah menjadi bagian dari pesugihan itu." "Jelas Pertapa, tubuh babi itu kini adalah wadahmu. Jika kau ingin mengalahkannya, kau harus memanfaatkan wadah ini. Jadilah babi yang paling kuat, yang paling ganas, yang paling licik. Gunakan naluri binatangmu untuk melawan naluri iblisnya." Ini adalah kebalikan dari apa yang selama ini kulakukan. Aku berusaha menekan naluri binatangku. Sekarang aku harus merangkulnya. "Tapi bagaimana caranya, Eyang?" tanya Pak Dekarjo. "Bagaimana caranya agar jiwanya bisa kembali?" Pertapa itu menunjuk ke arah kalung bulan purnama di leherku. Kalung itu adalah kuncinya. Dengan bantuan kalung ini,
dan dengan kekuatan yang kau bangkitkan dari dalam dirimu, kau bisa membuka gerbang antara dua dunia, gerbang antara raga dan jiwa. Dan di sana, di gerbang itu, kau harus bertarung. Bertarung dengan siapa? Bertarung dengan dirimu sendiri. Jawab pertapa itu, seolah menjawab pertanyaanku. Bertarung dengan sisi babi dalam dirimu, dan sisi manusia dalam dirimu. Dan setelah itu, kau harus bertarung dengan iblis itu di alam roh. Ini terdengar sangat berbahaya. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Apakah ada cara lain, Eyang? Tanyaku dalam hati. Berharap ada jalan yang lebih mudah. Pertapa itu hanya menggelengkan kepala. Tidak ada. Ini adalah takdirmu. Takdir yang harus kau jalani. Jika kau berhasil, kau akan kembali. Jika tidak, jiwamu akan hancur. Dan iblis itu akan benar-benar bebas. Jantungku berdebar kencang. Sebuah pertarungan di alam roh dengan diriku sendiri dan dengan iblis. Untuk memulai ritual ini, kau harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Kata pertapa, kembali ke rumahmu. Kembali ke kamar ayahmu. Di sanalah gerbang itu akan terbuka. Kembali ke rumah. Kembali ke neraka. Kembali ke tempat iblis itu bersembunyi di dalam tubuhku. Ketakutan itu besar, tapi tekadku jauh lebih besar. Aku akan kembali. Aku akan bertarung, dan aku akan menang.